Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanda Zulizal Nafikur Rohim dengan NPM 2113020140 dan saya akan menjelaskan implementasi dari ID3 ke dalam coding. Saya Laurenza Aprilia Melati dengan NPM 21130201992. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual ID3 menggunakan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ID3. Apa sih ID3 itu? ID3 adalah algoritma matematika yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan. Di sini saya mempunyai data berikut, yaitu data untuk memprediksi apakah harus bermain baseball dan menjawab ya atau tidak. Kemudian, di dalam data ini terdapat 4 fitur, yaitu cuaca dengan cerah, mendung, dan hujan. Di suhu, ada panas, lembut, dan dingin. Kemudian di kelembapan ada tinggi sama normal. Di angin ada pelan sama kencang. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan not. Kita tentukan dulu not 1. Kemudian buat kolom total, jumlah, ya, tidak, entropi, dan gain. Kemudian untuk ke bawah, ada 4 fitur tadi ya, cuaca, suhu, kelembapan, angin. Kemudian dipecah lagi, di cuaca ada cerah, mendung, hujan. Di suhu ada panas, lembut, dan dingin. Di kelembapan ada tinggi dan normal. Di angin ada pelan dan kencang. Untuk total ini diisi jumlah data yang kita punya, yaitu 14. 1 sampai 14. Kemudian di kolom total ya, kita gunakan rumus kontif. Kontif F2 sampai dengan F15, kemudian tuliskan komentarnya ya. Untuk di total tidak, kita juga pakai kontif F2 sampai dengan F15, kemudian komentarnya tidak. Untuk menghitung jumlah cerah, kita gunakan kontif B2 sampai dengan B15, kemudian komentarnya cerah. Ini bisa langsung ditarik ke bawah. Nanti ini ditarik ke sini. Nah, kemudian diganti komentarnya jadi mendung. Kalau mendung, hujan, ganti hujan. Panas diganti panas, lembut ganti lembut, dan seterusnya. Untuk jumlah cuaca cerah ya bermain, kita pakai kontif, kemudian B2, karena cuaca berada di B2 sampai dengan B15, komentarnya cerah, kemudian F2 sampai dengan F15, komentarnya ya. Ini nanti langsung ditarik ke bawah, kemudian tinggal diganti komentarnya. Kalau mendung, ganti mendung, hujan-hujan, angin pelan-pelan, dan seterusnya. Kemudian di kolom cuaca cerah tidak bermain, sama rumusnya juga pakai kontif, kemudian B2, sampai dengan B15, komentarnya cerah, lalu F2 sampai F15, komentarnya tidak. Ini juga sama, tinggal ditarik ke bawah, nanti diganti yang cerah-cerah, mendung-mendung, hujan-hujan. Untuk menghitung entropi, rumusnya min L3, yaitu jumlah ya, total ya, dibagi K3. K3 ini jumlah data yang kita punya, kemudian log L3, jumlah ya, dibagi jumlah data yang kita punya, basis 2, ditambah jumlah tidak dibagi jumlah data yang kita punya, dikali log jumlah tidak dibagi jumlah data yang kita punya, basis 2. Kemudian akan ketemu hasilnya ini. Untuk entropi yang cuaca cerah, rumusnya min L4, yaitu jumlah ya pada cuaca cerah, dibagi jumlah cerah, ditambah log L4, yaitu jumlah ya pada cuaca cerah, dibagi jumlah cerah, basis 2, ditambah
M4, yaitu jumlah tidak pada cuaca cerah dibagi jumlah cerah dikali log tidak pada cuaca cerah dibagi jumlah cuaca cerah basis 2. Kemudian hasilnya ini. Ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, nanti munculnya kayak gini. Untuk yang num ini, kenapa munculnya num? Karena ketika ada angka 0, ini kan 0 ya, maka akan num atau invalid, karena log 0 adalah invalid. Langsung kita ganti aja 0. Nah, maka hasilnya begini. Untuk gen rumusnya N3 atau entropi dikurangi K4, K4 yaitu jumlah cerah, dibagi K3 jumlah data yang kita punya, dikali N4 entropi, ditambah K5 yaitu jumlah mendung, dibagi K3 jumlah data yang kita punya, dikali N5 yaitu entropi pada cuaca mendung, ditambah K6 hujan, dibagi K3 jumlah data yang kita punya, dikali entropi pada hujan. Kemudian ketemu hasilnya ini. Ini juga sama, tinggal ditarik ke bawah. Nanti hasilnya ketemu ini. Ini kan 3. Kalau 3 kan ada 3 kurungnya. Kalau yang kelembapan sama angin cuman ada 2, jadi cuman masukkan 2. Rumus yang atas di copy, kemudian dipaste, tapi yang dalam kurung yang terakhir dihapus. Kemudian setelah ketemu, ini kita urutkan datanya jadi seperti ini. Nah, ini. Di cuaca cerah, suhunya ada panas dan lembut. Di cuaca hujan, ada lembut dan dingin. Ketentuannya bermain ya dan tidak. Kalau di cuaca mendung, ketentuannya bermain hanya ya, berarti setiap cuaca mendung pasti bermain. Jadi langsung kita ke pohon keputusan. Cuaca tadi ada 3, cerah, mendung, dan normal. Kita tuliskan di sini cuaca, kelembaban, angin. Kemudian untuk cuaca mendung tadi kan ini ya semua. Langsung kita ketemu daun. Ya. Untuk di cuaca cerah sama normal, ini kok cuaca cerah sama normal? Cuaca cerah dan hujan. Belum ketemu liftnya, soalnya masih ada ketentuan bermain ya dan tidak. Kemudian setelah itu kita buat note yang kedua dengan memakai tabel yang cuaca hujan saja. Ini ya, saya copy di sini. Sama kayak tadi, jumlah ini diisikan data yang kita ingin hitung, yaitu 5 ini. Kemudian di kolom ya, kita pakai rumus kontif J 37 sampai J 41, kemudian komentarnya ya. Untuk di kolom tidak, kontif J 37 sampai J 41, komentarnya tidak. Untuk di jumlah panas, ini tinggal ditarik ke bawah. Oh, enggak, pakai kontif dulu. H 37 sampai 41, kemudian komentarnya panas, baru ditarik ke bawah. Kemudian nanti diganti. Kalau suhunya lembut-lembut, dingin-dingin, anginnya pelan, berarti pelan. Kalau angin kencang, berarti kencang. Kemudian untuk kolom ya, pakai kontif J 37 sampai J 41, kemudian komentarnya ya. Langsung ini yang suhu panas ya. Pakai kontif H 37 sampai H 41, komentarnya panas. Kemudian J 37 sampai J 41, komentarnya ya. Langsung ditarik ke bawah.
Kemudian diganti komentarnya lembut, dingin, pelan, kencang. Di kolom tidak, pakai kontif juga. Kemudian J37 sampai J41, kemudian komentarnya tidak. Di kolom suhu panas, tidak bermain, pakai kontif. H37 sampai H41, komentarnya panas. Kemudian J37 sampai J41, komentarnya tidak. Langsung ditarik ke bawah, tinggal nanti diganti. Lembut, dingin, pelan, dan kencang. Untuk mencari entropi, rumusnya tetap sama, min L45, yaitu jumlah Y dibagi K45, jumlah data yang kita punya, dikali log L45, jumlah Y, dibagi jumlah data yang kita punya, basis 2, ditambah jumlah tidak, dibagi jumlah data yang kita punya, dikali log jumlah tidak, dibagi jumlah data yang kita punya, basis 2. Kemudian untuk entropi suhu panas, ini kan 0, ini tinggal ditarik. Nah, untuk yang num sama kayak tadi, langsung diganti angka 0. Untuk gain, sama rumusnya N45, yaitu entropi dikurangi K46. Jumlah panas dibagi K45, jumlah data yang kita punya, dikali entropi pada jumlah suhu panas, ditambah K47, yaitu suhu lembut, dibagi jumlah data yang kita punya, dikali entropi pada suhu lembut, ditambah K47, jumlah suhu dingin, dibagi K45, jumlah data yang kita punya, dikali entropi pada suhu dingin. Dan langsung ditarik ke bawah. Karena di sini cuma ada 2, maka kita copy ini rumus ini, kemudian dihapus yang kolom terakhir, yang dalam kurung terakhir, soalnya 2, cuma 2 yang dihitung. Kemudian setelah itu kita urutkan lagi tabelnya. Nah, di cuaca cerah ini bermainnya 3 dan tidak bermainnya 3 dan bermainnya 2. Nah, ini kan udah urut. Langsung kita ke pohon keputusan. Di kelembapan suhu normalnya ada Y dan suhu tingginya tidak. Di hujan, anginnya pelan maka bermain, jika anginnya kencang tidak bermain. Setelah itu kita bisa menentukan rules. If cuaca cerah, and kelembaban normal, then ya, artinya jika cuaca cerah dan kelembaban normal, maka bermain. Rules yang kedua, jika cuaca cerah dan kelembaban tinggi, maka tidak bermain. Rules yang ketiga, jika cuaca mendung, maka bermain. Rules yang keempat, jika cuaca hujan dan angin pelan, maka bermain. Kemudian di rules berikutnya, jika cuaca hujan, anginnya tidak kencang, maka tidak bermain. Jika cuaca hujan dan angin kencang, maka tidak bermain. Dari sini kita bisa mencontohkan. Jika cuaca hujan, suhunya normal, suhunya dingin, kelembabannya tinggi, dan anginnya pelan, maka kita lihat di cuaca hujan.
berarti kita langsung lihat ke angin. Kalau anginnya pelan, berarti bermain. Ya. Dan jika kita coba lagi, jika cuaca mendung, suhunya normal, suhunya panas, kelembabannya normal, anginnya pelan, maka kita lihat di sini mendung. Mendung kan cuman ada satu keputusan, yaitu ya, berarti setiap kali ada cuaca mendung pasti bermain. Contoh berikutnya, jika cuaca hujan dan suhunya lembut, kelembabannya tinggi, dan anginnya kencang, maka bisa dilihat di sini artinya tidak bermain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian nanti akan dilanjut implementasi coding dengan Mas Havanda. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan import kepada 4 items dari scikit-learn, yaitu datasets, kemudian ada decision tree classifier, lalu ada export text, dan label encoder. Dan yang terakhir kita akan lakukan import pada pandas. Lalu langkah yang kedua, kita ambil file Excel dengan nama baseball2 menggunakan pandas. Lalu akan dilakukan pembacaan data dari file Excel. Dan selanjutnya akan dilakukan pemisahan atribut dan label dari data. Lalu langkah yang ketiga, kita panggil fungsi label encoder yang sudah diimport tadi dari scikit-learn preprocessing dan diberi nama variabel bernama LE. Dan lalu kita bulatkan kolom cuaca, suhu, kelembaban, dan angin menggunakan label encoder. Selanjutnya kita buat data X dengan memasukkan semua baris dan kolom kecuali kolom terakhir. Dan itu hal yang sama yang dilakukan pada data Y, tapi data Y berbeda karena hanya kolom terakhir yang diisikan. Setelah itu dijalankan, lalu kita buat fitur dengan mengambil kolom atribut dari data frame. Dan langkah yang terakhir, kita tampilkan data frame dari variable X.
Langkah yang keempat, kita masukkan pohon keputusan ke dalam coding dengan memberi nama variabel yaitu CLF. Lalu langkah kelima, kita akan melakukan pelatihan model dari pohon keputusan dengan data yang sudah dibuat. Ini kita masukkan rules atau aturan ke dalam pohon keputusan yang telah dilatih itu di codingan sebelumnya. Lalu langkah terakhir, kita lakukan impor pada pplot dan tree. Dan kita akan gambar pohon keputusan menggunakan plot tree dan kita akan print out semuanya. Kita akan tampilkan ke dalam Google Colab gitu. Dan itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.